Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Untayan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah ringankan kita untuk hadir di majelis Jumat ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa selalu mencontoh kepada baginda Nabi, sehingga kita pantas kelak dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib tadi mengawali khutbah ini dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal soleh sebesar biji zarrah, maka dia pasti Allah akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah, maka Allah pun pasti akan melihatnya. Ayat ini menjadi catatan kepada kita bahwasanya Allah Maha melihat segala perilaku kita. Maka bersyukurlah kepada Allah sesiapa yang hatinya dicondongkan olehnya untuk selalu taat kepadanya. Dan juga bersyukurlah kepada Allah sesiapa yang melakukan kesalahan kemudian Allah ingatkan dan bergegas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu adalah hanya bagi mereka yang melakukan dosa, tapi setelah itu dia sadar dan kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang sudah dilakukan, baik dengan cara memohon ampun maupun bergegas melakukan amal saleh. Ada riwayat yang mengatakan bahwasannya ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Sair Amru Al-Ansari. Dia bercerita bahwasannya suatu saat dia menjual kurma. Dan kemudian datang kepadanya seorang wanita untuk membeli kurma tersebut. Kemudian sahabat Nabi bernama Sair Amru Al-Ansari ini mengatakan, "Wahai fulanah, sesungguhnya aku punya kurma yang lebih baik daripada yang aku pajangkan ini, tapi adanya di rumahku." Maka kemudian wanita ini tertarik dengan tawarannya. Maka wanita ini berangkat ke rumah Sair Al-Amru ini, dan kemudian di tempat itulah mereka berdua dan setan datang menggoda Sair Amru ini. Dan ketika itulah terjadi apa yang terjadi, meskipun tidak sampai terjadi zina. Dalam riwayat dikatakan lelaki ini mencium sang pembeli ini, sang wanita itu. Maka setelah kejadian itu dia merasa dia telah melakukan suatu kesalahan besar. Semalam dia tidak bisa tidur, bahkan ketika terlelap sebentar pun dia bermimpi. Dan ketika bermimpi itulah dia menemui seorang pria, dan pria ini memberikan informasi bahwasannya
dia termasuk ahli neraka karena dosa tersebut. Pagi harinya dia terbangun dan tetap semakin gelisah. Akhirnya sahabat Nabi ini bertemu dengan Umar bin Khattab, menceritakan apa yang terjadi. Umar mengatakan, wahai fulan, jangan kau ceritakan berita ini kepada siapapun sampai engkau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemulah dengan Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi, dan dia meminta solusi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasul terdiam dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan baik itu bisa menghapus amalan buruk. Ini cara bagaimana supaya dosa kita diampuni setelah melakukan dosa adalah bergegas melakukan amalan baik. Dan ayat ini pun menjadi petunjuk bagi kita bahwasannya sebesar apapun dosa itu akan dihapus oleh amalan baik. Tapi sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, ternyata bukan hanya amalan baik yang bisa menghapus amalan buruk, tapi ternyata amalan buruk pun bisa menghapus amalan baik. Ini menunjukkan bahwasanya keduanya saling menghapus dan pada akhirnya nanti akan dihisab mana yang lebih banyak. Seseorang melakukan amal baik, tapi kemudian dia berbuat dosa dengan penuh kesengajaan, maka kebaikannya akan hilang. Baik dosa kepada sesama maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan bagaimana amalan baik itu bisa dihapus karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sauban. Rasulullah mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamati bayda. Sungguh aku mengetahui pada akhir zaman nanti sekelompok orang yang membawa amalan begitu besar seperti gunung Tihamah. Tapi kata Rasulullah, faja'alahu haba'an mansura. Rasul mengatakan, tetapi Allah menjadikan amalan tersebut seperti buih yang bertebaran. Mendengar hal tersebut, kemudian Sauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna mislahum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, tolong beritakanlah kepada kami tentang sifat mereka itu yang membawa amalan besar tapi disia-siakan oleh Allah supaya kami tidak seperti mereka. Kemudian kata Rasulullah, innahum min ikhwanikum. Wahai Sauban, sesungguhnya boleh jadi dia itu adalah saudara kalian. Wa min jildatikum, dan boleh jadi dari kulit kalian. Ini menggambarkan boleh jadi dia orang terdekat dengan kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Lalu apa yang menyebabkan amalannya hancur? Ini kalimat akhir dari Rasulullah. Walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Apabila ada kesempatan maksiat di depan mata, dia bergegas untuk melakukan dosa tersebut dan berulang-ulang mengulanginya. Artinya menggambarkan hadis ini bahwasanya amal soleh bisa dihapuskan oleh amalan buruk. Terutama amalan buruk yang dilakukan ketika tidak ada banyak orang, dia merasa aman padahal Allah sedang melihat dia. Karenanya betapa besar pahala Allah yang Allah janjikan sesiapa yang takut kepada Allah ketika dia dalam kondisi sendiri. Allah catat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 12, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya dalam kondisi gaib, tidak bisa melihat Tuhannya, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah ketika dalam kondisi sendiri tidak ada yang melihat, sesungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan melainkan terdapat dua malaikat yang sedang mencatat. Allah melihat dan malaikat mencatat. Lalu kita lihat hadis Nabi SAW juga, bagaimana dosa kepada sesama pun bisa menghapus amal soleh yang sudah dilakukan. Hadis Nabi SAW di mana Rasul bersabda kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, al-muflis ma la dirhama lahum wala mata'. Orang muflis itu adalah orang yang tidak mempunyai uang dan tidak memiliki harta. Kemudian Rasul mengatakan, bukan demikian. Al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyam. Orang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan salat, dengan zakat, dengan saum.
wa ya'ti wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala dama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Orang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat datang kepada Allah dengan saum, dengan zakat, dengan sholatnya, tetapi dia pun datang dengan dosa mencaci maki orang lain, dengan dosa merendahkan harkat martabat orang lain, wa akala mala hadza, memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain. Wa ya'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, hingga akhirnya kebaikan itu diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Fa idza faniyat hasanatuhu, sehingga apabila kebaikannya itu habis, maka faturihat khotoyahu, maka keburukannya akan dilimpahkan, keburukan yang dizalimi akan dilimpahkan kepada orang yang menzalimi tersebut. Faturihat finnar, hingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini selaras dengan hadis Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumu bilaili wa tasumu bin nahar. Ya Rasulullah, tetangga saya seorang wanita malam hari tahajud, siang hari saum. Walakin tu'dhi jiranaha, tetapi dia menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khairu fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan dari amal soleh yang dia lakukan, dan tidak ada tempat kembali bagi dia kecuali neraka. Maka sidang Jumat yang Allah muliakan, sekian hadis ini menunjukkan bahwasannya amalan baik bisa dihapus oleh amalan buruk, baik dosa vertikal maupun dosa horizontal. Kaitannya dengan horizontal ini pun menunjukkan bahwasannya ada dua hal yang berbeda antara agama dengan akhlak. Jika salah satunya disebut hanya satu, maka yang lain mengikuti. Ketika kita menyebut agama, maka di dalamnya ada akhlak. Ketika kita menyebut akhlak, di dalamnya ada agama. Tapi ketika dua-duanya disebut, ini dua hal yang berbeda. Maka kita mungkin melihat ada orang yang ritualnya bagus, tapi lisannya tajam. Atau ada orang yang lisannya tajam, akhlaknya buruk, akhlaknya baik. Atau boleh jadi ada yang lisannya baik, akhlaknya baik, tapi ibadahnya tidak benar, tidak baik. Ini selaras yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau engkau melihat, wahai para ayah, seorang lelaki yang engkau ridho akan agama dan akhlaknya. Rasul menyebut dua, agama dan akhlaknya. Fazawwijuhu, maka nikahilah putrimu dengan dia. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kesolehan baik dari segi ritual maupun kesolehan dari segi sosial, sehingga Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan kehidupan kita pada sisanya ini menjadi lebih berkah. Barakallahu li wa lakum wad'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi istafa, al-mab'uts bil qur'ani hudan wa shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, mari kita menengadahkan tangan kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan darinya, memohon ridha-Nya. Semoga Allah condongkan hati kita kepada kebaikan. Allah jadikan sisa usia kita menjadi lebih baik, lebih berkah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la 'aiban illa satartah, wa la mayitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna kullana du'afa faqawwina, wa inna kullana juhala fa'allimna. Allahumma ya muyassir kullal asir yassir umurana. Allahumma ya syafiyal amrad ishfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.